Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa biniyatis salamah wal barakah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa a'dim wa karin ala sayyidina Muhammad imamil al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram para alim ulama wabil khusus pengasuh Yayasan Darul Barokah, yakni Kiai Muhammad Tasrif beserta keluarganya yang amat kami taati dan kami ta'zimi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Yayasan Darul Barokah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid yang berbahagia. Yang saya banggakan teman-temanku, seperjuanganku, muda, belia, mempesona, senyum indah, bergelora asmara bak seperti Arjuna mencari cinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sistem pendidikan di era sekarang diakui kemajuan faktor kognitif. Kenapa faktor kognitif maju dalam dunia pendidikan? Karena ditopang dengan teknologi yang semakin hebat, sosial media yang bikin mantap, yang akhirnya rakyat dan bangsa, para pelajar lebih unggul otak kognitif pemikirannya. Cuman dibalik itu sayang bila tidak dibarengi dengan kemajuan faktor psikomotorik. Mental anak-anak jatuh di mana-mana, akhlak jatuh di mana-mana, bukan hanya sekolah umum sampai kepada sekolah agama. Kenapa? Karena faktor lingkungan yang penyebaban tanpa filter agama yang akhirnya anak-anak hancur akhlaknya. Suatu bangsa akan hancur kalau akhlak bangsa berantakan. Suatu bangsa tinggal tunggu kehancurannya kalau anak bangsa hancur akhlaknya. Makanya Yayasan Darul Barokah sebagai lembaga pendidikan yang menjawab berbagai tantangan. Di yayasan ini bukan hanya diajarkan faktor kognitif, tapi lebih dari itu. Yayasan Darul Barokah adalah lembaga pengembangan faktor psikomotorik. Di antaranya diajarkan moral, diajarkan akhlak. Karena orang yang mulia adalah orang yang berakhlak. Orang yang sukses adalah orang yang berakhlak. Akhlak, akhlak, dan akhlak. Betul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu ala makarramal akhlaq. Yang artinya, aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak. Betul? Bagaimana jatuhnya moral orang jahiliyah dulu. Di masa jahiliyah orang seperti binatang. Yang kaya jadi raja, yang miskin menderita, yang gagah membahana, yang lemah nista. Di masa jahiliyah wanita-wanita dipandang sebelah mata. Wanita hanya dijadikan objek derita kaum berjaka. Wanita bergujur air mata, hidupnya tanpa gelora-gelora asmara cinta. Betul, betul. Dengan akhlak wanita mulia, alhamdulillah. Dengan akhlak wanita berharga, alhamdulillah.
La lillah. Dengan akhlak wanita 3 derajat di atas laki-laki. Apa maksudnya 3 derajat di atas laki-laki? Wanita hamil, ente laki-laki kagak ada yang bisa hamil. Betul, betul. Wanita melahirkan, laki-laki kagak ada yang bisa melahirkan. Wanita menyusui, laki-laki kagak ada yang bisa menyusui. Cocok. Begitu tinggi martabat wanita diangkat sama Rasul. Begitu tinggi akhlak wanita dijunjung sama Rasul. Makanya hei para ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah dan jadilah orang yang bersyukur dan berakhlakul mulia. Siapakah perempuan yang berakhlak itu? Perempuan yang rajin sholat dan sama suami sopan. Ngaji pakai seragam, muka indah pakai bedak cempaka, bibirnya merah pakai merah bela. Giliran pulang sama suami pakai salep 88. Besok malamnya lagi ganti sama autan. Beh, syukur alhamdulillah. Cocok. Kalau seorang istri berakhlak, saya yakin rumah tangga akan aman. Kalau seorang suami berakhlak, istri juga akan bahagia. Betul? Kalau anak muda pedagangan berakhlak, saya yakin pergaulan pemuda akan aman. Betul, betul? Betul, betul, Nyai. Kalau pejabat berakhlak, saya yakin rakyat akan tenang. Betul? Betul, betul. Kalau rakyat berakhlak, pejabat juga akan tenang. Iya, Pak, iya. Ya, Ini iya. jawaban yang penting. Akhlak sopan santun. Kamu sebagai santri hormati kiai kamu. Bagaimana cara kita berakhlak? 1. Kalau kita pengen berakhlak, rajinlah sholat. Sholat itu alternatif, sholat itu aplikasi, sholat itu jawaban agar kita berakhlak. Perbedaan antara Islam dan non-Islam. Sholat tanda bersyukur kepada Allah. Sholat tanda wanita yang soleha. Sholat sebagai tanda sosial. Sholat sebagai tanda laki-laki yang soleh. Dan tanda rakyat yang soleh adalah rakyat yang rajin sholat. Makanya yuk jadikan desa pedagangan yang wilayahnya rukaan sujadah, wilayahnya sholat, karena sholat adalah kewajiban. Ibu-ibu boleh dua macam. Ibu-ibu ibu-ibu bapak-bapak pejabat rakyat alhamdulillah. Lillah. Cok gali cok alaga cok iya. Iya, iyalah. Musik siap? Mana musiknya? Nyanyi bersama ya. Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mari kita buktikan ibadah dengan sholat. Amin. Bu, sholatlah kepada Allah, karena sholat kebutuhan kita. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah kagak butuh kepada kita para bapak, Allah kagak butuh kepada kita para ibu. Kita sholat, Allah sudah kaya. Kita ora sholat, Allah juga gak akan miskin. Tapi kita yang meminta kepada Allah, kita yang munajat kepada Allah, kita yang merenggek-renggek kepada Allah, kita minta rezeki, kita minta keselamatan kepada Allah. Berarti kita yang butuh kepada Allah. Kalau kita yang butuh kepada Allah, dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Salat, 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 dan salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam pun gini. Laku. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Bu, salatlah kepada Allah. Sebelum mati ibu rajin salat. Sekarang ibu masih dibantu sama suami, masih ditolong sama pejabat-pejabat kalau ibu sakit. Nanti kalau ibu mati, siapa yang mau menolong ibu? Rumah ibu yang bagus gak dibawa ke kuburan. Tanah ibu yang bersertifikat di pedagangan gak dibawa. Bahkan kalau ibu mati, rumah ibu akan dipakai istri suami ibu yang baru. Makanya sebelum mati rumah dijual. Betul? Iya.
Kambing kagak sholat. Yang kagak sholat sama kaya, Kak. Ibu-ibu kagak sholat sama kaya, Kak. Bapak-bapak kagak sholat sama kaya, Kak. Pejabat kagak sholat sama juga, Kak. Ganteng. Rakyat kagak sholat sama juga, Kak. Uswatun hasanah. Apa bedus? Ini gimana? Masa saya dikatain kambing? Jelek-jelek begini gue artis selebritis. Aliando Sarif saja gue tolak. Afgan masih mengharapkan cinta saya. Al-Ghazali masih meneteskan air mata, masih mengharapkan cinta saya. Alhamdulillah. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Jika ada kata-kata dari uswatun hasanah yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika Anda semua masih kurang, monggo mengundang kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.